Disun, diskusi santun. Teman-teman semua, kembali lagi di vlognya Chandra Ale. Kali ini kita bersama seorang senior, bisa dibilang sudah dalam bidang musik. Pasti banyak yang tahu. Kalau anak muda mungkin masih belum pada kenal ya. Langsung aja, kayaknya kita langsung perkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Alay Terima kasih atau juga. Om Alay atau Dik, apa? Pak, Dik. Oh, biar mudah ya, biar Iya. mudahan ya. Jadi gini, karena orang Batak nih Bang ya, Bang Alay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Haji Abdul Halim, atau kalau namanya di Facebook, sosmed ya Halim Jambi atau ABD Halim. Saya sebagai owner dari TS Studio ini berdiri sekitar tahun 2013. 2003. Ya, jadi awalnya sebenarnya tidak ada niatan untuk bikin studio nih Bang Ale. Jadi alat-alat ini semua dikumpulkan satu persatu, adanya di rumah. Di rumah. Ya, cuma karena teman-teman rajin ngumpul, rasanya agak mengganggu kalau Ya. di rumah. Akhirnya terpikir, ya coba kita bikin di belakang, bagian belakang. Jadi tadinya sebenarnya kamar khusus, pavilion, tamu. Disulap, Kemudian ya kita sulap. Gimana caranya supaya jadi studio, intinya jangan sampai mengganggu tetangga. Betul. Kita bisa main malam santai kan, suara tidak mengganggu tetangga. Jadi ya kita bikinlah seperti ini. Ini semua dinding, kemudian juga plafon dilapisi dengan peredam, kita pakai glassboard. Oh. Nah, glassboard ya mungkin tidak sempurna 100%, suaranya tersaring, tapi mungkin ini sekitar 80-85% suara sudah terekam. Jadi itu mulai tahun 2013, awalnya hanya buat happy ya, nostalgia, kumpul-kumpul kawan lama. Karena saya ini termasuk yang sudah bukan balita, sudah yang di balita 250 ya. Ini udah atas 50, jadi banyak teman-teman lama kadang-kadang pengen ngumpul ya, ngobrol. Jadi awalnya hanya untuk ngumpul saja, latihan lagu-lagu lama, lagu lawas. Tapi ada yang ngasih ngasih input. Ini bangunannya sudah memenuhi syarat untuk recording, untuk track vokal, track musik. Kenapa nggak dilengkapi saja dengan perlengkapannya? Ya, kita punya teman mungkin kenal juga, Sony. Pasti Sony itu soundman. Dulu soundman-nya Soneta. Zaman dulu ya, tapi sekarang masih eksis Sony. Kemudian saya ikuti sarannya, Sony juga yang mencarikan engineer untuk mengelola, karena saya sendiri untuk recording kurang menguasai. Jadi kemudian dikenalkan dengan teman kita, kawan-kawan yang pernah recording di TS Studio pasti kenal yang namanya Noval. Ya, Noval, anak bungo, multi talent. Nah, jadi mulailah
kita buka untuk komersil. Alhamdulillah waktu itu kan booming ya. Ada grup-grup yang ya apa namanya Krispati, apa Hijau Daun, Republik. Raja Republik, banyak lah Peter Pan ya. Nah, kemudian juga mewabah di daerah-daerah terbentuk band-band anak muda. Alhamdulillah tiap minggu non-stop recording di sini, udah banyak grup. Itu berlangsung sampai mungkin sekitar 3-4 tahun, cukup ramai. Cuma mungkin terakhir-terakhir iklim musik juga agak mereda ya, agak mereda. Kita untuk 6 bulan yang lalu nih, ya dari 6 bulan yang lalu untuk sementara kita tidak komersilkan lagi karena berhubung teman kita Noval sudah berkarir di pemerintahan, ya. Jadi waktunya yang biasa di sini dari pagi malam sampai subuh sekarang nggak bisa lagi karena terikat jadwal absen di kantor. Jadi dengan alasan kurang efektif kalau hanya di weekend, mohon maaf kepada rekan-rekan semua, teman-teman pemusik untuk recording sementara kita tutup. Nanti kita lihat perkembangan di masa yang akan datang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Nah ini menarik sekali Pak. Sebelum lanjut ke studi-studinya yang kali ini, aku mau tahu Pak, kenapa dikasih nama TS Pak? Oh, Kayaknya spesial banget nih. Nama seseorang atau iya. apa ini? Yang biasa kita tuh ST ya. Nah, itu. Ini kok TS ya. Jadi TS ini teman-teman semua adalah nama anak saya, putri saya satu-satunya. Wah, Semata wayang hanya satu. Wow. dulu ceritanya saya tuh cita-cita kalau mau cari istri itu pengen yang anak tunggal. Oh gitu. Anak orang kaya, ya selalu saya sebut-sebut gitu kan, cita-citanya dulu, tapi nggak kesampaian gitu. Cuma mungkin lidah masin, anak saya ternyata cuma dikasih satu perempuan. Wah. Alhamdulillah anak saya sudah, ini namanya TS nih, Tena Sapira. Nama anak. Sebenarnya TSA ya, Tena Sapira Arhal. Sekarang alhamdulillah sudah usia 23 jalan 24 sudah dokter. Alhamdulillah. Ya, bertugas di Martapura, Batu Raja di Sumatera Selatan. Ini di musim Covid ini nggak bisa pulang. Ya, kena apa namanya itu? Lockdown ya, PSBB ya. Jadi memang kita ikhlaskan, Lebaran ini tidak kumpul. Jadi itu TS itu Tena Sapira. Ya, oke. Sudah terjawab ya teman-teman Ya, kenapa baik. namanya TS. Ya. Nah, kalau untuk studio Latinnya sendiri, boleh nggak teman-teman di luar sana nyicipin nih Mbak? Kan ngeri banget nih, nanti kita bahas nih berapa budget yang dikeluarkan oleh Bapak untuk bikin satu studio ini. Ngeri banget. Gimana nih Mbak? Iya, sebenarnya kita ini kan apa namanya, di dunia musik ini kekeluargaan ya. Kekeluargaan, nggak ada batasan. Kita jaga kekerabatan. Jadi teman-teman yang biasa ngumpul sini bukan yang tua-tua aja, bukan yang lettingan saya aja ya, yang atas 50. Tapi yang muda-muda juga ikut ngumpul di sini. Kita welcome. Ya, kalau memang nanti dari mulut ke mulut ada jadwal ngumpul, monggo teman-teman yang mau datang, nanti di sini juga mau nyicip selagu 2 lagu, silahkan. Ini untuk nyambung tali silaturahmi. Ya. Jadi gitu, Bang Ali. Ya, aku terima kasih buat Bapak yang mengizinkan teman-teman yang kalau ya sekedar perkenalan juga sama senior-seniornya, ada yang belum tahu ya kan, biar lebih akrab. Cuma gini ya, tapi buat dipakai aja, jangan dibawa pulang. Itu tidak diizinkan tuh dibawa pulang. Pak, kalau ini maaf dikomersilkan di harga berapa nih Pak? Serem banget nih. Apa yang mana nih? Ya kalau satu studio per jam ngeri banget nih Pak. Waduh, Ini kayaknya nggak berani nih. ya makanya dari dulu buka ini Bang Ale tidak kita komersilkan untuk latihan. Iya. Ya, saya selalu kalau ada yang mau latihan, saya serahkan ke Bang Ale. Saya studio di belakang. Jadi saling memberi ya, saling memberi. Tapi kalau ada recording kadang-kadang Bang Ale, pengen recordingnya yang kualitasnya yang bagus, ini ke belakang aja, malah dioper ke tempat saya. Jadi kami ini saling memberi, saling menerima. Sama-sama. Iya. Jadi tidak dikomersilkan, tapi monggo untuk latihan sama-sama. Mau tanya Pak, Ibu support ini Pak? Sampai sebegitu banyak alat Pak? Iya, jadi memang ini terpaksa agak flashback dikit ya. Ya. Main musik sejak tahun 84. Wah, belum Bergabung pertama kali dengan Andi Gomez. Wow. Nah, Andi Gomez di rumahnya Andi Gomez, nyari alat elektrik waktu itu susah. Di rumah Andi pun punya Penda, bukan punya pribadi. Nah, tapi alhamdulillah di sana kepegang yang namanya gitar bass. Oh, ternyata beda, senarnya gede. Oh iya. Ya saking ini kalau Bisa dibilang itu perdana ya Pak? Oh, perdana sekali. Perdana. Sama Ya pula. sampai sekarang masih terjalin silaturahmi. Alhamdulillah. Nah,
insya Allah nanti Rabu dia juga mau kembali adiknya. Jadi tahun 84. Kemudian saya hijrah tahun 88 ke Palembang, kuliah di Sipil Unsri Palembang, otomatis pindah ke Palembang. Alhamdulillah ada lagi wadah yang nampung, ada band namanya band Jet Set. Di sana mulai komersil nih. Main band di Sebut ke kafe? kafe enggak, waktu itu kafe belum booming ya. Jadi mainnya hanya di di gedung tempat acara resepsi atau kata orang main di Taruk. Tenda biru. Tenda biru juga terima. Kadang-kadang saya juga menggantikan teman yang main di Pertamina Pelaju di Kuda Laut, di situ agak eksklusif ya. Jadi selama kuliah saya aktif juga main bandnya, terus terang cari uang. Cari tambahan. Keren. Buat apa? Buat nonton National Flag dulu ya. Nah ini tambahan ini dulu kalau ngejob ya zaman saya dulu pertama kali saya ngejob tuh dapat honor sekali main 10.000. Ya, tapi nonton di Cineplex 1.300. Wah, berapanya kalian sekarang? Kalau berdua 2.600 kan nggak bawa pasangan kan? Masih ada sisa Pak ya? Masih ada sisa, oke. Ya. Apa namanya? Ibu suka Pak? Ya, jadi